Oleh sebab itu terhadap kewenangannya PLT sangat terbatas, terhadap kebijakan strategis, kemudian tidak boleh mengubah rencana pembangunan daerah yang sudah ditetapkan, kemudian juga tidak boleh melakukan pemberhentian misalnya atau relokasi rotasi terhadap pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Bangkalan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aliman. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Dokter. Ya, Ini Pak Dokter mau konfirmasi secara hukum bagaimana terkait dengan urusan kasus Bupati di Kota Bangkalan dengan status PLT Wabub. Itu sebetulnya bagaimana menurut aturan perundang-undangan Pak Dokter? sekarang kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Ya betul. Bupati Bangkalan, maka beliau secara hukum masih tetap jabatannya sebagai bupati karena eh, belum berstatus sebagai terdakwa. Jadi di dalam Undang-Undang 23 Ya. 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau sudah ditetapkan sebagai terdakwa dengan bukti register di pengadilan, maka bisa diberhentikan sementara. Nah, karena sekarang masih tersangka, masih ada di KPK dalam tahapan penyidikan, maka beliau tetap statusnya sebagai Bupati Bangkalan definitif. Jadi status Wabub sekarang PLT itu sudah benar ya menurut aturan? Secara aturan benar karena statusnya Bupati sekarang kan berhalangan tetap. Jadi salah satu alasan berhalangan tetap itu adalah penetapan sebagai tersangka. Maka di dalam melaksanakan tugas Bupati, maka Wakil Bupati ditetapkan sebagai pelaksana tugas. Pak Dokter, bukankah kalau alasannya berhalangan tetap itu justru bukan PLT, tapi mengganti bupati secara definitif, Pak Dokter? Lah sekarang status Pak Bupati ini dianggap sebagai berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Pak? Berhalangan tetap, tapi nanti kan menunggu putusan dari pengadilan tipikor. Kalau kemudian nanti jadi mekanisme seperti ini, kalau nanti sudah ditetapkan sebagai terdakwa, masuk dalam proses peradilan, maka beliau diberhentikan sementara. Nah, ketika nanti ada putusan yang pengadilan, tipikor bahwa beliau terbukti, maka kemudian diberhentikan secara definitif. Nah, ketika diberhentikan secara definitif, maka karena kan masa jabatan wakil Bupati Bangkalan sekarang kan sudah tidak lebih dari 9 bulanan, kurang lebih 9 bulanan, Pak Dokter. Jadi tidak lebih dari 18 bulan. Jadi di dalam ketentuan undang-undang, kalau tidak lebih dari 18 bulan, maka tidak ada pengisian bupati lagi, tetapi dijalankan oleh wakil bupati kalau ada wakil bupati. Oke. Pak Dokter, terus begini, lalu kewenangan dan tugas pokok dan kewenangan yang dipunyai oleh PLT hari ini terbatas atau sebagaimana kewenangan dan tugas Pak Bupati? Bupati definitif? Jadi tidak sama karena bupati definitifnya kan tetap ada, karena beliau untuk memudahkan proses penyidikan, dia kemudian dilakukan penahanan oleh KPK. Tapi bupati definitifnya tetap relatif. Nah, oleh sebab itu terhadap kewenangannya PLT sangat terbatas, terhadap kebijakan strategis, kemudian tidak boleh mengubah rencana pembangunan daerah yang sudah ditetapkan, kemudian juga tidak boleh melakukan pemberhentian misalnya atau relokasi rotasi terhadap pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Bangkalan misalnya. Mutasi. Itu ya artinya sangat terbatas ya kewenangan status PLT. Sangat terbatas. Oke, yang beda kalau sumpah Pak Bupati mundur Pak Dokter ya? Gimana Pak
Aliman? Beda kalau seumpama hari ini, besok atau lusa dalam konteks sebelum status Pak Bupati itu terdakwa atau sudah di apa namanya sebelum ada putusan ingkrah dari pengadilan dan Pak Bupati mundur itu beda lagi Pak Dokter ya. Oh, beda. Jadi kalau mundur, jadi pemberhentian kepala daerah itu kan ada 3, Pak Aliman. Ya, ya, Yang ya. pertama adalah berhenti, kemudian yang kedua meninggal dunia, yang ketiga diberhentikan. Ada 3 macam. Diberhentikan. Jadi kalau berhenti berarti kan kalau atas kehendaknya sendiri, maka cukup dengan DPRD mengumumkan di rapat paripurna, kemudian mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk dilakukan proses pemberhentian. Oke, Pak Dokter sebagai akademisi melihat efektivitas pemerintahan dan kepemimpinan di sebuah daerah. Kalau sudah seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan ini kan yang pasti menurut kebiasaan yang terjadi selama ini kalau sudah ditahan itu biasanya kan sampai selesai. Efektivitas kepemimpinan mengingat di Kabupaten Bangkalan ini sebetulnya kan banyak program-program dan kegiatan besar seperti Pilkades dan yang lain-lain dan lain sebagainya. Ini kan lebih pas ketika dipimpin oleh bupati definitif. Kalau pendapatnya Pak Dokter, kira-kira lebih baik bagaimana? Definitif atau bagaimana Pak Dokter? Jadi kalau dikaitkan dengan Pilkades itu kan kedaulatan siapa yang akan dipilih dan siapa yang akan dimilih itu kan bergantung pada masyarakat desa. Posisi kepala daerah bupati di dalam Pilkades kan sebenarnya hanya administratif saja. Jadi siapa yang terpilih maka kemudian bupati itu menetapkan. Nah karena sekarang sudah ada PLT, maka nanti ketika ada yang terpilih, maka PLT yang tanda tangan untuk itu kan hanya sekedar salah satu contoh saja. Contoh-contoh yang lain terkait dengan urusan kebutuhan mendadak ketika kewenangan PLT itu terbatas kan tidak terlalu bebas ketika mau menentukan sebuah kebijakan. Pak Dokter, kan tidak hanya urusan itu Pak Dokter, banyak hal lain yang sebetulnya harus dihadapi oleh PLT dengan kebatasan kewenangan itu. Kan lebih baik yang lebih definitif Pak Dokter. Ya, memang kalau dibanding-banding memang kan lebih baik adalah bupati yang definitif. Karena ada kasus hukum di Bangkalan, maka mau tidak mau, maka bisa dilaksanakan oleh PLT bupati, oleh wakil bupati sekarang. Nah, sepanjang itu tidak melanggar kewenangan yang dilakukan oleh PLT terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu sah-sah saja. Oke, itu sah-sah saja secara hukum Pak Dokter. Cuma apa sarannya Pak Dokter terkait dengan urusan persoalan-persoalan yang dari Kabupaten Bangkalan? Kan Pak Dokter juga melihat, menyaksikan, memperhatikan perkembangan di Kabupaten Bangkalan terkait dengan urusan segala macam kepemerintahannya. Sarannya Pak Dokter, apa ini penting untuk segera definitif biar semuanya efektif atau mengalir sebagaimana yang terjadi menunggu sampai ada status yang resmi dari Pak Bupati yang sekarang sedang ditahan KPK. Silakan Pak Dokter. Ya, memang ini kalinya Bupati Bangkalan sebagai kepala daerah yang terlibat di dalam kasus korupsi, meskipun tensinya berbeda dengan yang sebelumnya, tapi saya kira ini menjadi pembelajaran yang saya untuk memperbaiki di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena saya sebagai ikut prihatin dengan ditetapkannya sebagai tersangka Bupati Bangkalan, semoga ini akan cepat selesai dan menjadi pembelajaran di dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan semoga juga masyarakat Bangkalan bisa memilih pemimpin yang good and clean pemilu 2024 nanti yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Dan saya yakin ini kalau diproses oleh KPK, endingnya kemungkinan besar tetap pada proses peradilan pidana korupsi, kemungkinan sampai kepada proses pemidanaan. Oleh sebab itu DPRD Kabupaten Bangkalan harus mempersiapkan diri dalam proses
pergantian, saya yakin nanti akan menuju pada pergantian kepemimpinan dari bupati yang definitif sekarang kepada wakil bupati. Ketika nanti sudah ditetapkan sebagai terpidana misalnya, maka itu mau tidak mau harus kita lakukan. Dan DPRD segera melakukan konsolidasi, karena gini Pak Aliman, sebenarnya pemberhentian kepala daerah itu kan ada dua jawab ketika melakukan pelanggaran hukum, tanggung jawab politik dan tanggung jawab hukum. Nah, sekarang yang berproses itu kan tanggung jawab hukum atas tindak pidana korupsi dalam lelang jabatan. Tetapi ada tanggung jawab politik juga melalui DPRD. Tapi saya kira DPRD cukup menunggu apa yang akan diputuskan oleh Pengadilan Tipikor nanti, dan nanti akan diproses ketika ada penetapan misalnya sebagai terpidana, dan wakil bupati segera mengkonsolidasikan untuk kebaikan Bangkalan ke depan. Saya kira itu Pak. Oke, makasih banyak Pak Dokter. Mudah-mudahan bermanfaat ini, dan mudah-mudahan pandangan-pandangan Pak Dokter bisa menjadi pilihan dan pertimbangan seluruh elit politik di Kabupaten Bangkalan, dan kedepannya biar Kabupaten Bangkalan ini berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. Makasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Aliman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.